the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo, kembali. Halo, brother. Konten apa hari ini, Ustaz? Hari ini aku mau bikin konten tentang big and small need each other. Apa itu, Ustaz? Maksudnya besar dan kecil itu ternyata saling membutuhkan. Sesuatu yang besar itu ternyata dari hal-hal yang kecil. Ya kan? Oke. Saya mulai ya. Para viewer saya, bila tak ada hal-hal yang kecil, tidak ada perkara yang kecil, tidak ada benda-benda yang kecil, tidak ada pekerjaan yang kecil, maka segala sisi kehidupan ini dianggap tidak bisa besar, tidak akan pernah berjalan dengan baik, dan tidak akan pernah berjalan menjadi besar. Bahkan mungkin tidak pernah ada bahwa yang kecil membutuhkan yang besar. Itu sudah umum dikenal. Oh, wong cilik mau kok butuh ambek aku. Iya kayak gitu-gitu kan. Padahal yang besar itu cuek ya kan. Rata-rata yang besar yang banyak butuh oleh yang kecil. Tetapi sering terlupakan yang besar pun sesungguhnya membutuhkan yang kecil. Nah itu. Oke. Yang kecil membutuhkan yang besar ya lumrah. Yang besar membutuhkan yang kecil ya lumrah. Pokoknya dua-duanya saling ada keterkaitan. Oke. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, sesuatu yang kecil bisa menjadi awal perubahan besar. Seringkali sebuah peristiwa besar di dunia ini bermula dari hal-hal kecil. Perubahan besar dalam sebuah disiplin ilmu, tradisi ilmu, atau bahkan dalam tata dunia tidak jarang bermula dari sesuatu yang kecil. Banyak hal yang bisa kita jadikan contoh apa yang dilakukan Abul Aswad Ad-Dauli. Mungkin salah satunya lelaki yang lahir setahun sebelum Rasulullah hijrah. Punya andil besar bagi penemuan penting pada dunia baca tulis Al-Quran. Bahkan bagi gramatika bahasa Arab di kemudian hari, di zaman Ali bin Abi Thalib, orang mulai banyak yang salah membaca Al-Quran. Dan akibatnya sangat fatal karena bacaan yang salah menyebabkan arti yang salah pula. Dan arti menjadi berubah. Ali pun meminta stafnya untuk mencari penulis handal untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Dan dipilihlah Abul Aswad. Abul Aswad lantas membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebelum mulai ia berkata kepada utusan Ali, "Jika aku membuka mulut, maka tulislah titik di atas huruf tersebut. Jika aku mengumpulkannya, mendomahkannya, maka tulisan titik di depan huruf tersebut. Jika aku mengkasrohkannya, maka titik di bawahnya. Tapi jika kau mendengungkannya, maka jadikanlah titik tersebut menjadi 2. Bahkan pada diri kita, bukankah kita mengawali hidup ini dari hal-hal yang kecil atau dari nol?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." KS An-Nahl ayat 16. Oke, selanjutnya yang kedua. Bahkan kekuatan besar terdiri dari serpihan-serpihan kecil. Kekuatan besar apapun sesungguhnya bertumpu pada unsur-unsur yang kecil.
Itu bisa kita saksikan pada hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang rumit sekalipun. Begitulah Islam mengajarkan bersama iman yang kelihatannya kecil berubah menjadi kekuatan yang besar. Luqman Hakim pernah meminta anaknya untuk mengambil lidi. Tahu lidi? Tahu. Ya, lidi itu bagian dari ini sapu ya. Jadi lalu disuruh mematahkannya, kemudian dia minta mengambil sapu, lalu diminta mematahkannya pula. Tentu saja yang pertama lidi itu patah berkeping-keping, tetapi sapu tidak. Luqman mau menjelaskan pada anaknya betapa kokohnya kalau persatuan itu kita ini jadikan satu, dan betapa lemahnya perceraian dan bercerai-berai. Tetapi kisah itu juga bisa dimaknai dalam sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang lain, bahwa nasihat Luqman adalah penjelasan tentang betapa sesuatu kekuatan yang bisa menyapu, membersihkan, atau mematahkan dilakukan oleh lidi-lidi kecil yang bergabung jadi satu. Selanjutnya, yang ketiga. Tetapi sesuatu yang kecil bisa menjadi awal malapetaka besar. Why? Kenapa? Malapetaka tidak jarang juga bermula dari soal atau hal-hal yang kecil. Sudah seberapa banyak tragedi besar terjadi lantaran orang menyepelekan hal-hal kecil. Kebakaran besar, kecelakaan fatal, kehancuran serius. Misalnya zaman dahulu sebelum datang Islam, suku-suku dari Jazirah Arab sering berperang lantaran masalah-masalah yang kecil. Ada perang Al-Basus yang berlangsung selama 30 tahun. Wow, so long ya. Jadi lama sekali. Setelah datangnya Islam, orang-orang Aus dan Khazraj yang sudah bersaudara bertahun-tahun nyaris saja berperang kembali lantaran terhasut oleh orang-orang kecil yang munafik. Selanjutnya, 4. Sesuatu yang kecil juga bisa membuka peluang untuk masuk surga. Sesuatu yang kecil dalam soal amanah, kebajikan, kadang justru menjadi peluang untuk seseorang mengharap surganya Allah. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang merupakan agama sempurna, the perfect religion, memberi rambu-rambu yang begitu jelas tentang nilai-nilai sebab kebaikan. Segala kebaikan meski sedikit akan diberi balasan. Ada kisah seorang yang kehausan, lalu ia berhenti di sebuah sumur. Dan ia melihat seekor anjing yang kehausan juga. Maka ia turun ke sumur, mengisi sepatunya dengan air sumur dan memberi anjing itu minum. Dan Allah berterima kasih pada beliau, kepada orang itu, dan mengampuninya dosa-dosanya. Tidak pernah merugi siapa yang punya perhatian pada hal-hal yang kecil, tidak pernah panik, dan orang-orang telah menabung dari masa lapangnya meski sedikit demi sedikit, meskipun sulit demi sulit, tapi akhirnya menjadi besar. Yang lebih membahagiakan lagi, dari menikmati kebesaran yang terkumpul dari hal-hal yang kecil demi saat, waktu demi waktu, time to time, they save the money for something big. Seperti orang mau ke mana? Ke Tanah Suci. Itu kalau memang dia orang besar, orang kaya, so easy, ya kan? Tanpa harus
harus mengumpulkan satu persatu atau dikit sedikit, little by little, tapi dia sudah bisa. Tapi kalau orang kecil, ya kita harus menabung, ya kan? Oke. Maha mulia Allah yang menciptakan segala sesuatu itu yang berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi dan sore, ada besar dan ada pula yang kecil. Siapapun tidak bisa hidup dalam kesendirian. So, nobody perfect, ya, nobody live in alone. Jadi semua saling support each other. See you next time with the same channel.